Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Afif Arifin. Saya mahasiswa Hukum Universitas Juanda Bogor. Hari ini saya akan menerangkan suatu materi yang saya dapatkan dari salah satu di fakultas saya, yaitu Pendidikan Pancasila Hukum, yaitu dalam bentuk video yang dimana saya menjelaskan dari suatu video materi yang berada di Pendidikan Pancasila itu, yang berjudul webinar GDB, yaitu Dewan Guru Besar Universitas Gadjah Mada, yang berjudul yaitu Pancasila sebagai Jati Diri Bangsa. Kristalisasi dari kebiasaan yang sudah beribu tahun, berabad-abad hidup dianut oleh kelompok masyarakat itu, gitu. Sehingga yang dimana Pancasila sebagai jati diri bangsa adalah hal yang benar-benar terpasang dalam sistem pemerintahan Indonesia. Berbeda dengan peraturan undang-undang dan lain-lain maupun yang dibuat oleh DPR, Pancasila ini merupakan suatu aturan yang benar-benar menghakikatkan bangsa Indonesia, karena lebih dulu Pancasila yang dibuat untuk mempersatukan bangsa ini secara utuh, kuat, dan juga stabil. Mengingat negara kita ini merupakan negara maritim, kebanyakan pulau maupun suku, adat, ras, etnis, semuanya bercampur. Maka dari itu Pancasila ditetapkan sebagai cikal bakal atas semua perbedaan tersebut agar bisa bersatu, dan juga menjunjung tinggi namanya rasa kebersamaan, toleransi, dan lain-lain. Nah, sebagai kita untuk bisa mempelajari di era-era modern seperti ini, pastinya Pancasila menjadi tantangan yang sangat besar sekali bagi bangsa kita yang sedang merombak dari tahun ke tahun. Banyaknya perubahan mulai dari era Soekarno, era Soeharto, B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono, hingga ke Pak Jokowi. Dan dari inilah, apakah Pancasila bisa dirubah? Tentu saja hal ini sangat sulit sekali, di mana Pancasila itu adalah suatu kesepakatan. Seluruh orang-orang Indonesia menyepakati Pancasila sebagai ideologi negara yang benar-benar harus tetap ada. Dari mana itu, jika ingin merubah suatu sistem, harus ada persetujuan dari semua golongan yang ada di Indonesia. Dan pastinya tantangan bagi Pancasila adalah tantangan dari generasi mudanya yang pastinya masih terlalu awam akan apa arti dalamnya Pancasila itu. Jati diri bangsa sebagai apa? Lantas sebagai negara yang absolut, apakah sistemnya itu berdemokratis? Apakah sistemnya otoriter, tidak ada pendapat seperti komunisme? Melainkan berbeda sekali. Karena Pancasila memang agak lebih, asal ini yang kerja. Kalau kembali ke Undang-Undang Dasar 45, positifnya banyak, negatifnya juga ada. ini ada satu pendapat, tidak ada namanya hak suara itu ditutupi. Kita bisa bersuara. Nah, Pancasila sebagai jati diri bangsa ini menghadirkan wajah bangsa yang memiliki semangat dan juga roh yang terwujud dalam setiap sila-silanya. Pancasila membawa dalam dirinya itu kebangsaan Indonesia yang tidak hanya bernegara, melainkan memiliki jiwa yang tak tergantikan oleh apapun. Dan Pancasila menemukan kekayaan bangsa yang menopang seluruh perjuangan, bahkan perjalanan bangsa Indonesia dari merdeka hingga saat ini. Oleh karena itu, mengenal bangsa Indonesia, nilai negara yang terkandung dalam kelima sila Pancasila mewakili jati diri bangsa. Pada hari ini kita juga bisa melihat cikal bakal yang diperoleh dari sila-sila tersebut. Sebagai bentuk rasa hormat dan cinta pada tanah air dan terwujudnya Pancasila ini merupakan suatu hal yang benar-benar luar biasa bagi negara kita sendiri.
Dan hal juga memperingati hari lahirnya Pancasila ini adalah hal yang benar-benar harus kita rayakan, karena di mana suatu ideologi yang sudah kita pilih itu menjadi penyatu bagi bangsa kita sendiri. Saya juga sedikit menguraikan ya dari pemateri tersebut yang sudah dosen saya sampaikan berupa video tersebut GDP, yang dimana setiap sila tersebut saya definisikan ada beberapa yang dari setiap poin tersebut, yaitu tentang ketuhanan yang Maha Esa, yang dimana bangsa Indonesia mengakui bahwa kehidupan bangsa ini berada dalam pemeliharaan Tuhan Yang Maha Esa. Jadi semua 6 agama yang ada di Indonesia itu memiliki satu Tuhan. Satu Tuhan yang setiap agamanya, dan setiap kepercayaannya boleh memeluknya tanpa ada rasa paksaan. Kesadaran akan kuasa Tuhan juga keberlangsungan hidup bangsa Indonesia mendorong Soekarno menjadikan Tuhan Yang Maha Esa itu menjadi yang pertama dalam uraian kehidupan berbangsa. Ini adalah pengakuan atas kuasa Tuhan yang melindungi bangsa Indonesia seluruh perjalanan hidupnya. Pengakuan ini juga yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan. Nah, untuk sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini lebih ke citra kita sebagai bangsa yang pastinya harus kita terapkan dari dulu hingga sekarang. Yang dimana kita sebagai bangsa Indonesia meskipun berbeda-beda, kita harus saling membantu, tidak peduli ras, kulit, apapun etnis, golongan, apakah dia dari kalangan bangsawan ataupun rakyat jelata, itu tidak perlu, karena kita sama. Kita menjunjung tinggi hak kemanusiaan, saling tolong menolong dan membantu. Sila ketiga adalah persatuan. Ini juga yang juga cukup inti, yang dimana sila ini kita harus memiliki rasa persatuan. Bangsa yang besar adalah bangsa yang mengakui perjuangan para pahlawannya. Dari hasil pahlawan tersebut adalah ideologi Pancasila yang terbentuk, adalah hal yang harus kita jaga, kita rawat, dan kita tahu arti maknanya. Kita bersatu, bangsa yang besar akan jauh lebih kuat, tidak mudah diadu domba maupun diserang oleh negara lain. Oleh karena itu sangat perlunya kita menjaga sikap kita dalam menjunjung tinggi persatuan. Nah, oleh karena itu kita selaku para pemuda, kita wajib mengingat hal tersebut. Dan yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan. Kalau ini menegaskan makna permusyawaratan. Kita bermusyawarah untuk menyelesaikan pendapat. Kita harus menghargai pendapat orang lain, apapun itu. Jadi tidak ada namanya satu kotak, satu pemikiran, tidak ada namanya bungkam pendapat orang lain, tidak adanya stop, kita yang paling benar, bukan. Melainkan kita harus terbuka terhadap orang lain, terima masukan ataupun terima segala kritikan. Dan sikap kepemimpinan juga pastinya kita bisa melihat dari bagaimana cara kita bermemimpin yang benar. Seorang pemimpin harus punya jiwa rasa nasionalisme, rasa kebersamaan, tidak mementingkan egonya sendiri atau satu kelompoknya yang dibawa, harus semuanya. Dan kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Seluruh rakyat Indonesia memiliki bangsa yang harus merasakan perlindungan kesejahteraan yang sama. Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia tidak hanya ketimpangan pelayanan dan kesejahteraan hidup berbangsa, semua rakyat memiliki hak dan kewajiban yang sama menikmati pembangunan dalam hidup, karena ketidakadilan yang masih terus terjadi dalam kehidupan berbangsa adalah suatu bentuk tentu saja pengkhianatan terhadap amanah yang terkandung dalam Pancasila. Nah, itu berdasarkan pemahaman tentang makna terkandung dalam Pancasila. Kenapa runtuhnya suatu bangsa dan negara itu kerap kali disebabkan oleh bekerjanya proses 4 bis. Dari poin-poin tersebut mungkin dari sila kelima yang masih dibicarakan, karena keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu masih 50%, belum 50% lah, 50% masih ada di negara kita, 50%-nya lagi masih kurang, yang artinya di era sekarang masih belum rata. Jawa yang selalu diperhatikan, sedangkan kadang-kadang melihat dari sisi luar Jawa yang tidak dipedulikan. Harusnya sebagai bangsa Indonesia kita harus membuka mata, jangan diri kita yang terus merasa
pulau kita yang selalu diperhatikan pembangunannya. Semuanya juga harus, karena kita ingin maju bersama-sama. Itulah penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, saya juga masih belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.